Jangan lupa like, comment, subscribe. Halo, jumpa lagi di Halona Kreatif Bisnis. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin ikutan kelas kita, masuk di website kita di www.cphalona.com. Oke, kali ini kita bakal formulasi ya di produk kosmetik yang sangat-sangat cukup menarik, yang sudah nggak asing lagi buat para kehidupan kita sehari-hari ya, buat teman-teman yang pastinya dipakai setiap hari dari mulai pagi, siang, yaitu produk apa? Sunscreen. Baik, kali ini kita akan menunjukkan formulasi sunscreen yang sangat sederhana ya. Gampang, sederhana, prosesnya cepat, cocok buat para pemula, formulator, buat para UMKM kosmetik. Yo, mari kita mulai. Seperti biasa. Bahan perkriman itu terdiri dari dua fasa minyak dan fasa air. Oke, kita pakai bahan aktif apa aja di sunscreen kali ini, Mas Faza? Kali ini kita menggunakan bahan aktif yang pertama ada ekstrak aloe vera. Ya, di sini tujuannya buat melembutkan dan menutrisi kulit. Oke, ekstrak aloe vera. Kemudian ada juga campuran ekstrak dari bahan-bahan alam. Nah, ini fungsinya untuk memutihkan. Oke, membuat wajah lebih cerah. Lebih cerah. Nah, tepatnya itu. Kemudian ada niacinamide. Nah, ini kombinasi pencerah dan pencerah. Itu akan membuat kulit kita menjadi lebih glow up lagi tentunya. Itu dia yang sedang dicari ya. Glow up, tapi glow up-nya tuh nggak yang langsung putih. Iya, ya, itu menakutkan, jangan ya. Jadi glow up-nya tuh benar-benar bertahap ya, dari vitamin-vitamin sama kandungan ekstrak yang ada ya. Jadi aman. Terus ditambah apa lagi? Terus ada ekstra pelembab, yaitu kita pakai hyaluronic acid. Hyaluronic acid, oke. Hyaluronic acid itu memang spesialis ya buat melembabkan kulit ya. Penting buat kulit-kulit yang kering, buat kulit-kulit yang menjelang-jelang keriput, itu penting banget. Yang terakhir ini ada allantoin sebagai soothing agen atau anti iritasi. Oke. Gitu. Jadi ini cukup lengkap ini. Lengkap iya. Mencerahkan iya. Anti iritasi iya. Anti UV. Iya juga tentunya. Oke, sip. Terus tonton ya dari awal sampai akhir nanti. Ya. Biasa ya kalau fase minyak itu isinya pasti bahan-bahan emulsifier, ya kan? Terus kemudian bahan-bahan kayak emolien. Terus pastinya preservatif ya. Preservatif itu dicampur di fasa minyak ya teman-teman. Terus antioksidan ya. Antioksidan Biasanya pakai yang namanya BHT. Ya. Terus kemudian ini setil ya. Ini setil benar. Ya, ini setil alkohol ya, bentuknya kecil-kecil seperti kacang, seperti kancing. Ya, setil alkohol. Ini fungsinya buat thickening ya. Thickener. Oke, buat thickener. Sip. Ya, ini adalah setil alkohol. Kita besok patenkan ya setiap jam 2 kali. Mantap. Dan masih bersama Mas Ian. Yeay. Tapi cocok loh ya mereka ini di kosmetik karena dia dong wajahnya lihat itu loh. Maksudnya nanti kapan-kapan harus memperlihatkan kehalusan kulitnya. Terus dong, jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe ya. Ayo supaya jempolnya ada 400 dulu ya. Oke, jadi kita makin semangat kita bikin formulasinya. Karena kita bikin formulasinya masih banyak ya, banyak sekali ya. Jadi nggak cuma produk-produk skincare, tapi kita juga bakal bikin produk-produk kayak untuk personal care ya, kayak body wash tentu ya. Terus kemudian ada body lotion. Terus mungkin bikin shampoo juga ya, bisa ya? Bisa Oke. Lihat kepandaian dari mas tim ya.
Ini kalau nggak ada tulisannya udah hafal nih ya mereka. Udah hafal. Udah hafal sekali mereka bahannya apa aja. Ya, ini adalah BHT. BHT, ya. antioksidan. BHT itu adalah antioksidan. Antioksidan. Oke, ini banget sih, gampang sih formulasinya, ya bisa dilakukan oleh para PMC. pemula-pemula yang ingin berkreasi, ingin berformulasi, berkosmetika, bisa banget belajar formulasi kosmetik dari mulai nol. Kita bakal spill ya fungsi-fungsinya juga. Tapi untuk membuat produk kosmetik sampai bisa dijual di market harus tetap memerlukan yang namanya ini ya, notifikasi ya, notifikasi Badan POM ya. Dan kita ada tenaga-tenaga dari apoteker kita yang akan mendaftarkan notifikasi produk kosmetik yang ingin kamu bikin dengan brand merek sendiri. Jadi untuk membuat produk kosmetik yang pertama harus memiliki hak paten merek ya, harus mendaftarkan merek di Haki. Nah, terus kemudian pilih produk kosmetik yang mau dibikin. Kalau mau ikut bereksperimen boleh, tempatnya di Halona Creative Business. Jadi bisa langsung dicoba ya. Ini kayaknya udah oke belum, penyiramannya, udah coveringnya udah cukup belum, wanginya udah oke belum. Nah itu bisa nanti eksperimen bareng. Oke, terus juga penting banget buat registrasiin halal ya, supaya memenuhi standar market yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Bahan anti UV, ya. Ini bahan umum yang digunakan di anti UV namanya benzophenol. Boleh tanya-tanya ya, benzophenol itu anti UV apa? Tunggu ya, kita tunggu komennya. Tanya dong di komentar ya nggak? Nanti bakal kita jawab. Anti UV. Kita ini bikin untuk produk yang SPF berapa nih? Nah, ini kita bikin produk untuk SPF 50. Oh iya, SPF 50 ya. SPF 50 berarti bisa melindungi kulit kita selama 50 dikali 10 menit ya. Jadi selama 500 menit. Selama 500 menit harapannya seperti itu ya. Jadi SPF 50 ini cocok banget dipakai untuk teman-teman yang aktivitasnya banyaknya di outdoor ya, yang benar-benar kena sinar matahari ya. Itu penting banget pakai SPF yang 50 ini karena fokusnya melindungi dari paparan sinar matahari selama 50 kali 10 menit. Jadi selama 500 menit itu idealnya ya. Cuma kan kadang kalau yang di lapangan kan suka berkeringat, ya kan? Jadi suka luntur ya mungkin ya, terus suka karena kena udara, jadi kan nggak bisa stay seperti semula di apply ya. Jadi idealnya kalau memakai sunblock tetap ada pengulangan setiap 2 jam sekali sih, supaya lebih aman gitu. Tapi jangan khawatir, di formula sunblock ini kita udah pakai bahan yang namanya film former ya. Film former, jadi itu menstabilkan supaya krim sunscreennya ini tetap gak gampang luntur. Oke, lengkap sekali, lengkap pokoknya. Tapi jangan khawatir, itu easy. Itu easy. Oke. Adalah anti iritasi. Allantoin, anti iritasi. Jadi allantoin ini ya, bahan allantoin ini fungsinya untuk anti iritasi karena kandungan dari produk ini kan banyak ya. Jadi untuk mencegah iritasinya di kulit. Jadi allantoin ini bukan anti iritasi untuk merah-merahnya bukan, tapi karena untuk menjaga ini dari karena pemakaian bahan banyak, jadi supaya tidak iritasi gitu. Kalau anti iritasi secara kemerahan ada sendiri lagi soalnya berarti. Ini apa ini? Nah, oh ini loh teman-teman, penampakan dari film former tuh seperti ini. Cair kayak Cair gini. dan
Cosmetic grade pastinya ya. Betul. Memiliki sertifikat of analisa juga. Betul. Ini juga bisa membantu sebagai SPF booster. Oh, SPF booster ya. Jadi film formula yang digunakan di sini itu bisa berfungsi sebagai SPF booster. Jadi menunjang supaya kerjanya si SPF semakin optimal. Oke. Sekarang itu udah wajib banget ya pakai sunscreen ya kan? Cowok juga ya? Harus. Oh, harus dong. Cowok harus loh. Cowok zaman sekarang Gen Z milenialitas udah mengatakan bahwa sunscreen itu harus. Harus ya. Harus. Cowok-cowok juga pengen wajahnya tidak ada spot-spot hitam. Cowok-cowok juga pengen tetap awet muda. Oh, cool. Tapi hati-hati loh ya, jangan dipakai untuk yang tidak benar. Karena lagi, wah sekarang kalau scroll dulu, cowok-cowok banyak polanya. Tapi Nggak sampai. tentunya bukan karena ini ya, bukan karena menggunakan sunscreen ya. Pola cowok itu bermacam-macam bukan karena sunscreen ya. Bukan. Ini titanium dioxide. Ini juga sebagai anti UV. Titanium dioxide sebagai ini ya UV absorbent ya. Oke. Dan memberikan warna sedikit gitu ya. Warna putih gitu. Warna putih transparan. Ya, itu juga bisa untuk mengurangi apa ya, kayak warna kulit yang kurang merata. Tapi ini sunscreen juga ini ya, maksudnya walaupun dia dipakai tunggal gitu tuh nggak ini ya, nggak bikin berkeringat itu enggak ya, ringan tetap ya, ringan. Karena dia gampang menyerap ya. Oke, jadi pakai cowok tetap aman. Aman Besti. Menarik banget ya kalau Besti ya. Menarik banget kalau Besti punya produk sunscreen sendiri ya. Sangat menarik kalau Besti bisa punya produk sunscreen sendiri, didaftarin mereknya ya, ada izin BPOM-nya, ada pemenangnya, kemudian ada halalnya. Wah, itu menarik banget sih, kayak suatu kebanggaan sendiri. Kayak suatu kebanggaan sendiri dan punya produk sendiri, dan pastinya Besti bisa memasarkan produknya itu di online, di offline. Asik banget. Dan untuk membuat produk kosmetik di kita ya, makro di kita itu nggak perlu banyak-banyak dulu loh, ya kan? Bisa mulai dari 50 piece juga boleh. Pastinya mau. Nanti bikin sendiri ya, making sendiri dan jual sendiri. Ya, mulai dari 50 piece aja sampai 100 piece boleh. Jadi nggak perlu yang puluhan ribu dulu. Oke, boleh ya. Bisa langsung, itu kayaknya tuh ya, sepertinya tuh kalau nggak salah 14 hari kerja aja udah keluar izin edarnya kok. Kan cepet ya, dan nggak mahal loh Besti. Dan nggak mahal ya produk kosmetik ini. Untuk izin pemenangnya, registrasinya tidak mahal. Oke. Ini zat aktif yang untuk mencerahkan, yang dari kombinasi bahan-bahan hidrolata. Tetap aman ya Besti. Oke Besti. Cerah natural ya, penting loh. Cerah itu natural aja lah ya. Kaget nanti kalau tiba-tiba langsung putih ya kan, dari Jawa jadi bule malah. Nanti bule Jawa. Oke. Ini hyaluronic. Ya. Ini penting banget sih supaya ini ya, mencegah keriput ya, mencegah cepat keriput lah ya. Kalau keriput sih ya pasti sih ya, cuma kita memperlambat lah supaya keriputnya tidak terlalu melitut. Jadi itu dikit-dikit lah. Ini dia ekstrak aloe vera. Ekstrak aloe vera itu termasuk salah satu ekstrak andalan kita. Betul. Tapi ekstrak aloe vera itu efeknya bisa langsung terasa banget loh kalau di kulit ya. Ekstrak aloe vera yang grade kosmetik
kosmetik ini langsung dibentuk rasanya halus. Masuk ke fase air. Kalau fase air itu biasanya terdiri dari ini ya, bahan-bahan yang fungsinya pastinya yang larut air ya. Betul. Seperti Glycerin. propylenglikol ya, Iya, sama propylenglikol. glycerin. Ya, yang fungsinya juga sebagai moisturizer ya. Jadi supaya ketika krim itu kalau dioleskan ke kulit itu jadi bisa spreadingnya tuh daya alirnya ada, merata. Nah, sudah. Boleh dijelaskan ini apa aja silahkan. Oke. Ini bentar yang kosong tak pinggirin. Ya. Nah, ini sebelah sini ada fase air, minyak, sorry. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini ada fase air dan juga zat aktif yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Kapan zat aktif ini akan masuk? Oke, zat aktif masuk ketika fase minyak dan fase air itu tercampur, kemudian mengental. Lalu zat aktif masuk tentunya di suhu sekitar 30-40 derajat yang tidak terlalu panas sehingga juga tidak merusak ketahanan dari zat aktif itu sendiri. Oke, baik. Gitu. Ini info penting ya. Penting. Jadi zat aktif itu dipakai juga harus memperhatikan suhunya ya. Benar, supaya benar. lebih aman. Oke, let's go. Let's Kita go. mulai. Easy, masukkan emulsifier. Nanti UV dimasukkan menjadi satu dalam fase minyak dan masukkan. Ini adalah Stearic acid. Oke, stearic acid itu untuk memperkokoh bentuk Betul banget. sediaan krim ataupun lotion. Terus Ini preservatif. oh, ini adalah preservatif ya, antibakteri, anti jamur. Baik, ini adalah Sisanya tadi. sisanya tadi. Ini antioksidan. Antioksidan tadi ya, BHT ya. Oke, ini adalah BHT-nya sudah masuk. Lalu Shooting agen, shooting agent. dia masuk juga di fase minyak karena emang sifatnya itu kalau di air emang tidak bisa larut dalam air. Kalau dalam minyak dia bisa larut. Kalau dalam minyak bisa larut. Betul banget. Baik teman-teman, jadi sebelum melakukan formulasi kita harus mempelajari satu demi satu sifat dari masing-masing bahan. Betul. Pertama karakternya, dia kelarutannya di mana, kemudian pH-nya juga dia akan stabil di pH berapa harus diperhatikan. Kemudian suhunya juga ya. Betul banget. Oke. Ya. Lalu. Nah ini film formernya teman-teman. Ini adalah film formernya ya teman-teman. Wow. Ini oily lah ya. Iya benar. Pastinya oily nih. Oke. Buat besti-besti yang nanti ingin ikut bereksperimen di Halona Creative Business, besti-besti bisa langsung mencoba ya, membuat langsung produk-produk yang besti mau, langsung praktek. Jadi besti-besti tempatnya di sini, berdiri di sini, dibimbing untuk nimbang, dibimbing untuk mencampur, dan besti-besti jadi tahu fungsi masing-masing bahan yang ada di kosmetiknya apa aja. Gitu. Diratakan lah ya. Dimasukkan ke minyaknya, dipanaskan ya. Dia karena bahan-bahan ini tidak larut ke dalam air ya. Buat besti-besti yang ingin bertanya apa sih syaratnya untuk punya produk kosmetik, silahkan ya segera komen ya, komen di bawah, tanya apa aja, mau bikin produk kosmetik tanya boleh, mau tanya cara membuat produk kosmetik apa aja boleh, silahkan. Jangan lupa ya komen dan subscribe dan like dan like. Oke. Totalitas ya, mengorek ngasih totalitas kita ya sambil menunggu airnya menuju ke fase air. Minyak sinemet terlebih dahulu. Taruhkan ya sinemet
Ini adalah bahan aktif yang lagi best seller, jadi best pilihan untuk produk-produk kosmetik, karena ini kategori bahan aktif yang paling aman lah ya. Cocok untuk semua jenis kulit juga, jadi paling ringan ya si niacinamide ini. Kandungannya berapa persen ini? Kita pakai sebenarnya 3%. 3% ya, sebanyak 3%. Karena ini kan ada campuran bahan-bahan aktif lain, sehingga kita tidak memakai terlalu tinggi untuk kandungan si niacinamide ini. Jadi fungsinya adalah membantu mencerahkan. Oke, membantu mencerahkan. Ada aroma. Oke, kita campurkan untuk propylen glikolnya ya. Kita masukkan propylen glikol yang berfungsi buat moisturizer juga di sini ya. Dan supaya olesnya lebih gampang ya, mengolesnya krim ke permukaan kulit tuh lebih gampang. Oke, lanjut Gliserin. Wah, ini juga moisturizer juga ya. Biar lebih biar lebih lembab ya. Oke. Pengen formulasi produk kosmetik apa? Silahkan komen ya. Silahkan komen ingin produk kosmetik apa. Komen-komen di bawah supaya kita bisa bikin di formulasi selanjutnya. Dan di atas panci steamer hingga fase minyaknya meleleh semua menjadi cairan, dan fase airnya juga panas. Ini cocok banget formulasinya buat para pemula, buat para industri-industri UMKM. Cocok banget, kita tidak perlu menggunakan pemanas yang aneh-aneh dulu, yang terlalu canggih-canggih dulu. Yang penting tidak langsung terkena api. Jadi pakai panci steamer juga bisa. Oke. Ya, kita menggunakan mixer khusus ya, homogenizer, supaya pencampurannya sempurna. Masukkan zat aktif, yaitu campuran ekstrak untuk mencerahkan. Selanjutnya kita masukkan aloe vera untuk melembabkan kulit. Apa itu? Dioles pakai krimnya aja. Oh, iya, Nah, ambil krimnya, masukin situ. Selanjutnya kita masukkan niacinamide. Masukkan niacin. Sudah jadi, boleh dilihat, silakan. Ini sudah jadi ya untuk formula sunscreen SPF 50. Oke, boleh banget ya untuk kakak Besti yang pengen buat produk sunscreen SPF 50, silakan datang ke Halona Kreatif Bisnis, boleh komen-komen, tanya apa aja, dan cocok banget ya formulasi ini untuk para pemula dan juga industri kosmetik UMKM. Nah, oke. Lembut sekali, lembut dan gampang banget dioleskan, gampang banget diratakan di permukaan kulit. Lihat. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan mengikuti formulasi sunscreen kita. Jangan lupa like, comment, subscribe.